Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 3 and we're gonna talk about passive verb. Okay, Zahra as the first speakers and the second speakers is Dadang Hermawan and the last speakers is Lina Nur Fajriyati Hasanah. Active form. In active sentence, the thing doing the action is the subject of the sentence, and the thing receiving the action is the object. Jadi dalam kalimat aktif itu, yang melakukan aksinya itu adalah subjeknya. Subjek dalam kalimat itu. Dan yang menerima aksinya adalah objek. Rumusnya, thing doing action plus verb plus thing receiving action. For example, the professor teach the students. The professor itu sebagai subject doing action, teach sebagai verb, and the student sebagai receiving the action. Jadi the professor itu sebagai subjek yang melakukan aksi. Nah, teach itu aksinya, aksi yang dilakukan oleh subjek. Dan the student itu objek yang menerima perlakuan dari subjek. Okay, for the other example, John washes the dishes. John sebagai subjek yang melakukan action, washes sebagai verb atau yang dilakukan oleh objek, dan the dishes sebagai objek yang menerima perlakuan dari subjek. Next, passive form. In passive sentence, the thing receiving the action is the subject of the sentence and the thing doing the action is optionally included near the end of the sentence. You can use the passive form if you think that the thing receiving the action is more important or should be emphasized. You can also use the passive form if you do not know who is doing the action or if you do not want to mention who is doing the action. Jadi dalam kalimat pasif, yang menerima aksi atau tindakannya itu adalah si subjeknya, si subjek dari kalimat, dan yang melakukan tindakannya itu adanya di akhir kalimat. Nah, kalian juga bisa ngegunain bentuk pasif itu jika kalian berpikir bahwa hal yang menerima aksi atau tindakannya itu lebih penting atau harus ditekankan. Atau kalian juga bisa menggunakan pasif ini jika kalian nggak tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut. Atau juga jika kalian itu tidak ingin menyebutkan siapa yang melakukan tindakan tersebut atau siapa yang melakukan aksinya. Rumusnya itu thing receiving action plus be plus past participle of verb plus by plus thing doing action. Okay, for example, the students are taught by the professor. Nah, di sini perbedaannya, yang tadi the student itu objek ditaruhnya di belakang, di passive form the student itu ditaruhnya di depan. Nah, the student itu sebagai receiving yang menerima perlakuannya. Lalu are taught itu sebagai passive verb-nya. Nah, by the professors sebagai yang melakukan aksinya. Nah, perbedaan itu bisa dilihat ya. The student yang sebagai receivingnya itu ditaruh di depan atau di awal kalimat, dan the professornya itu yang tadinya sebagai subjek sekarang jadi ada di akhir kalimat. Dan sama halnya untuk contoh yang kedua, the dishes are washed by John. The dishes-nya ditaruh di awal sebagai receiving, terus are washed-nya passive verb, dan by John-nya itu
doing the action, yang melakukan tindakan tersebut atau pekerjaan tersebut. The difference between active and passive verb. The difference between active and passive verb is that the subject in an active sentence does the action of the verb, and the subject in a passive sentence receives the action of the verb. Jadi kalau di kalimat aktif itu si subjek ini yang melakukan tindakan, sedangkan kalau di kalimat pasif ini si subjek ini yang menerima tindakan. Lanjut, di sini ada beberapa contoh dari passive errors yang mungkin bisa muncul di tes TOEFL. The first example is the portrait was painting by a famous artist. Lalu yang kedua ada the project will finished by team. Contoh yang pertama ini tidak betul karena harusnya kita menggunakan past participle painted, bukan menggunakan present participle painting. Jadi kalimat yang benar itu the portrait was painted by a famous artist. Lalu contoh yang kedua itu di situ tidak ada be. Jadi harusnya akan membentuk kalimat seperti the project will be finished by team. Sekarang kita akan latihan menentukan passive verb. Di sini sudah tersedia 4 kalimat dan kita akan menentukan mana yang termasuk passive verb dan mana yang bukan termasuk passive verb. Nomor 1, we mailed the package at the post office. Pada kalimat ini tidak terdapat indikasi passive verb di mana ciri-ciri atau indikasi dari passive verb adanya by plus object atau be plus verb 3. Kemudian, kalimat nomor 2, the letter was mailed by us today before noon. Kalimat nomor 2 merupakan passive verb karena terdapat indikasi was mailed yang merupakan ciri dari passive verb. Yang ketiga, the letter was mailed today before noon. Kalimat ini juga termasuk kalimat pasif karena terdapat was mailed yang merupakan indikasi dari kalimat pasif. Sedangkan yang nomor 4, the letter mailed today before noon. Kalimat ini bukanlah kalimat pasif karena tidak terdapat indikasi dari kalimat pasif yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya kalimat pertama bukanlah kalimat pasif, alias kalimat pertama merupakan kalimat aktif. Sedangkan kalimat nomor 2 dan nomor 3 merupakan kalimat pasif karena ini sesuai dengan indikasi yang terdapat pada kalimat pasif atau passive verb. Kemudian nomor 4, kalimatnya nomor 4 bukanlah kalimat pasif karena tidak sesuai dengan aturan pada kalimat pasif. Jadi, to correct the fourth examples, the active verb needs to be changed to the passive was mailed. So, this is the end for our presentation. Thank you.